terima kasih buat malam ini. Kami mau dengar apa yang menjadi pesan Tuhan supaya kami menjalani Engkau penopang, Engkau penegak buat setiap kami yang hari ini berbeban berat. Kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami tidur, istirahat, kami boleh menyerahkan segenap beban kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Malam semuanya, VD Chua ya, yang ada di Surabaya, Yuan. Yuk, malam ini saya akan berkhotbah tentang Tuhan penopang dan penegak buat saudara dan saya ya. Kita percaya hari-hari ini saudara nggak usah bingung dengan yang namanya setiap kehidupan proses. Karena ini merupakan wajib ya, wajib militer yang sepertinya saudara dan saya sedang dilatih. Dan pelatihan Tuhan itu pasti dapur api ya, yang namanya jalan sempit sesak itu, makanya Tuhan lagi bangun iman, imun dan intim, 3 hal ya. Saudara percaya nanti kita bahas ya 3 hal ini nanti next. Iman ya, bangun imun saudara, ketahanan sebagai orang benar. Bukan hanya hari-hari ini kita minum vitamin supaya imun kita naik, tapi kita percaya lewat masalah, lewat proses, Tuhan lagi bangun iman, imun dan intim orang benar. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu mau semakin hari kita semakin intim. Kenapa? Karena di luar Kristus kita makin tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi harapan Tuhan dengan masalah, dia lagi proteksi saudara. Karena iblis itu kerjanya sekarang ya, saya terlalu percaya iblis itu sering meeting hari-hari ini. Dia sering meeting sesama iblis ya. Dia lagi melancarkan serangan fajar ya, serangan besar-besaran, karena dia tahu waktunya sudah semakin singkat. Dia semakin ekstra berjaga-jaga, berkelilingnya, mengaum-ngaum. Dia semakin tahu bagaimana cara untuk menelan. Khususnya yang ditelan itu orang benar ya. Mulai digoyahkan imannya. Nah, harapan Tuhan lewat proses masalah ini kita sudah mulai dibangun ya. Jadi sekali lagi kita perlu dibangun iman, imun dan intim itu lagi dibangun lewat kehidupan kita di masa sukar. Supaya saudara nempel ya. Kalau kita dibangun iman, percayalah iblis akan lari ketika kita punya iman yang teguh. Lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari ya. Lawan iblis kalau lihat orang punya imun, ketahanannya, tahan banting ya. Waktu dihajar masalah saudara tidak gampang menyerah, tapi saudara bilang semangat. Nah itu imunnya kita. Yang ketiga apa? Intim ya. Semakin kita hari ini dihantam masalah, saudara semakin cari Tuhan, itu sudah cara yang benar. Kalau dalam masalah besar saudara semakin menjauhi Tuhan, makin dapat dengan mudahnya saudara ditelan. Iblis tidak akan pernah menelan orang benar kalau yang punya 3 ini, iman, imun dan intim ya. Sekali lagi, iblis tidak akan pernah untuk menelan saudara kalau saudara punya iman, punya imun, ketahanan yang selalu semangat, dan saudara punya hubungan yang intim sama Tuhan. Iblis gak akan pernah. Justru kita akan menelan iblis, kita akan menghajar iblis. Nah, Mazmur kita baca dulu ya, bagaimana hari ini. Jangan takut ya, yang ada dalam masalah jangan panik sudah. Hadapi masalah dengan rileks saja. Rileks aja. Kalau Tuhan itu penopang, penegak saudara, maka kita harus rileks. Percayalah, namanya ditopang, ditegakkan. Kira-kira kita jadi orang yang bangun kembali enggak? Bangkrut, bangun kembali. Hancur, bangun kembali. Kita baca di ayatnya di Mazmur 145 ayat 13 sampai 14 ya. Kita baca sama-sama yuk. Kerajaanmu
ialah kerajaan segala abad. Pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ada berita sukacita buat saudara yang lagi jatuh, rileks aja. Buat saudara yang lagi tertunduk, dipermalukan, saudara sedang mengalami aib, bencana yang tiba-tiba, percayalah kalau Tuhan itu penopang dan penegak buat saudara yang lagi jatuh, yang lagi tertunduk, maka yang jatuh tertunduk pasti akan bangun kembali. Itu sebabnya kita ini jangan punya mental pecundang. Ya, mental pecundang itu seperti apa Bu Eli? Waktu menghadapi realita, saudara belum bertanding, saudara sudah kalah duluan. Kenapa? Karena saudara punya mentalnya penakut. Saudara berkata, Tuhan mampu nggak aku? Sementara hari ini siapa yang sudah tidak mampu berbuat apa-apa, tidak perlu takut. Siapa yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan, Tuhan tidak pernah menuntut kehebatan manusia. Pastikan posisi yang paling hebat di antara kehidupan apapun itu tetap Tuhan Yesus. Percayalah itu ya. Saudara percaya hari ini orang yang punya Tuhan Yesus itu adalah sesuatu harta yang termahal. Kenapa? Karena Tuhan itu jalan. Tuhan itu pintu. Tuhan itu sumber hayat hidupmu. Kira-kira kalau Tuhan itu jalan, Tuhan itu pintu, Tuhan itu sumber, saudara punya segalanya enggak dalam hidup ini? Jelas. Makanya hari ini percayalah 3 hal yang membuat Tuhan itu penopang dan penegak. Apa sih yang menopang saudara hari ini? Kerajaannya adalah kerajaan segala abad. Tangkap ya. Jadi kalau kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan segala abad, saudara dan saya percayalah, kerajaan bisnismu boleh hancur, kerajaan rumah tanggamu boleh hancur, tapi kita tetap punya kerajaan yang pasti menopang, menegakkan saudara kembali, karena kerajaan Allah itu adalah kerajaan segala abad. Apalagi yang penopang penegak orang benar, yaitu Tuhan setia dalam segala perkataannya. Hari ini perkataan suamimu ndak setia, it's okay. Hari ini partner bisnismu ndak konsisten, ndak setia dengan janjinya sehingga partner bisnismu ambil uang lari, it's okay. Apapun hari ini percayalah, semua yang tidak setia, semua yang sudah berubah, ya saudara mungkin dulu punya pegangan deposito yang besar, yang merupakan rasanya rasa aman buat saudara. Mungkin hari ini depositomu sudah habis ludes, it's okay. Yang pasti kita ditopang, ditegakkan, karena Tuhan setia dengan perkataannya. Kalau dia berkata, nak, di balik bangkrutmu tetap ada berkatku. Di balik hancurnya rumah tanggamu tetap ada anggurku yang manis. Saudara mau percaya siapa? Saudara mau lihat realitanya jatuh rumah tanggamu. Saudara mau lihat realita keuanganmu, nyatanya jatuh hari ini. Lihat omset penjualan jatuh. Saudara di PHK besar-besaran sedang terjadi hari-hari ini. Makanya siapa yang lagi ngalami keadaan kena PHK, percayalah saudara dan saya hari ini tetap akan ditopang, ditegakkan, yaitu Tuhan setia dengan perkataannya. Mungkin yang lagi kena vonis kanker, percayalah saudara ditopang dengan kuasa perkataannya, bahwa dalam kehidupan kita ada kuasa bilur-bilur Yesus yang dahsyat, yang ajaib, yang bisa menyembuhkan saudara dan saya. Dokter sudah angkat tangan, tapi dokter di atas segala dokter, sumber di atas segala sumber tidak pernah angkat tangan, tapi dia selalu turun tangan. Makanya hari ini yuk semangat ya. Saudara yang lagi
terjatuh, lagi tertunduk, saudara lagi bangkrut, saudara yang lagi dalam keadaan benar-benar down, malam ini berita sukacita. Yuk, Tuhan datang sebagai penopang dan penegak. Firman ini jelas berkata, Tuhan itu penopang bagi semua orang, bukan sebagian orang. Semua orang yang jatuh, yuk datang kepadaku, aku akan topang engkau. Yuk semua yang lagi dalam keadaan tertunduk, mungkin saudara dipermalukan aib, yuk datang kepadaku, aku akan menegakkan kembali. Artinya yang tadinya dipermalukan, kalau ditegakkan berarti diangkat, ditinggikan, dipromosikan seperti Yusuf. Percayalah, kalau Tuhan yang berjanji kita ditopang dengan kerajaan segala abad, itu yang membuat kita tidak akan tergoncangkan. Tuhan setia dengan perkataannya. Dan yang ketiga, Tuhan itu penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Apa yang menopang orang benar? Yaitu perkataan, perbuatan, dan kerajaan. Tiga ini jadi milik orang benar loh. Hari ini mungkin keuanganmu tidak bisa nopang hidupmu. Mungkin suamimu sudah tidak bisa jadi penopang karena suamimu atau istrimu tidak bisa jadi penolong yang baik karena lagi error, Bu Eli. It's okay, percayalah, saudara dan saya masih punya Tuhan yang setia menopang dan menegakkan kita kembali. Jangan takut siapa yang lagi terjatuh, siapa yang lagi terpuruk, siapa yang lagi tertunduk, semuanya hari ini mari datang kepadaku, aku akan menopang, menegakkan kembali, memulihkan kembali. Percayalah ya, siapa yang lagi terjatuh, siapa yang terpuruk, siapa yang hari ini tertunduk, Tuhan berjanji untuk menopang, menegakkan, memulihkan kembali. Percayalah, itu janji Tuhan yang lagi on the way untuk menopang, menegakkan, memulihkan kembali. Ada tiga yang menopang saudara, yaitu kerajaan Allah yang tidak tergoncang, perkataan Tuhan ya, yang setia dalam perkataannya, bahkan Tuhan itu penuh kasih dalam segala perbuatannya. Tiga, perkerajaan, perkataan, perbuatan, KPP ya. Dari tiga hal ini kita percaya malam ini ada berita sukacita lagi. Saudara tidak perlu takut ya. Yuk bangkitkan semangat saudara sebagai orang benar. Yang pertama kita lihat bagaimana kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Saya ambil ayatnya di Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 ya. Saya tadi pulang dari ibadah, saya mendoakan orang ya yang benar-benar stres. Makanya saudara jangan stres ya. Begitu stres nanti saudara tahu, waktu kita pergi tadi pelayanan ke tempat namanya mental health, itu loh, pengobatan buat orang-orang yang sakit mental. Di sana banyak loh saudara ya. Ada banyak orang, beberapa orang yang karena stres, karena masalah. Jadi waktu saya ke sana, saya melihat ya, kita juga melayani seorang yang lagi terpuruk sehingga dia perlu pengobatan mental. Hari-hari ini beberapa orang cerita bahwa tempat pengobatan mental itu rame ya. Banyak orang yang lagi berobat, mengobati mental ya. Mental mereka lagi diperbaiki karena apa? Stresnya tingkat tinggi. Jujur kalau kita lihat realita, kita pasti stres. Kalau kita lihat masalah kita pasti stres. Kenapa? Karena kita sudah tidak bisa apa-apa atas masalah. Saudara mau bisa apa? Saudara nggak bisa apa-apa. Ini waktunya kita semua, Tuhan sudah memberi penawaran, yuk. Yang lagi terpuruk, yang lagi terjatuh, yang lagi tertunduk, yuk datang kepadaku. Siapa yang bisa melepaskan saudara? Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita lari kepada Tuhan, ada ayat yang berkata, Tuhan adalah menara yang kuat ya. Di sanalah orang, nama Yesus menara yang kuat. Kita percaya di sanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Coba saudara cari ayatnya, kalau nggak salah di Amsal 24. Itu yang berkata gini, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Di sanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Nah,
Waktu saya baca ayat ini, saya tuh cuma bilang gini, Tuhan, betapa hebatnya ya orang Kristen yang sudah diberi fasilitas. Jujur, waktu kita kepepet, kita panggil nama Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya. Kira-kira Tuhan bergerak nggak? Jelas. Dia bergerak, tapi bukan dengan cara saudara. Makanya tenang aja. Mungkin kita melihat caranya Tuhan kok enggak bekerja. Senyatanya dia sedang bekerja. Tapi caranya Tuhan itu bukan cara saudara. Sehingga saudara enggak perlu panik. Kita percaya di luar Kristus kita makin tidak berdaya. Tapi waktu kita tinggal di dalam Kristus, kita mengandalkan Tuhan. Ayat 3 hal ini aja yang membuat kita kuat loh. Kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Saudara percaya nama Tuhan adalah menara yang kuat. Di sanalah orang benar itu berlari dan menjadi selamat. Apalagi saudara, orang berkata hari-hari ini, yuk, di luar Kristus engkau nggak bisa berbuat apa-apa, tapi di dalam Kristus engkau sanggup menanggung segala perkara. Apalagi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kira-kira hari ini kita ini jadi orang yang hebat enggak? Sudah tahu kata kuncinya enggak? Saya pernah dengar kesaksian seorang bapak yang mau masuk jurang mobilnya karena supirnya ngantuk. Dan itu tahu mobilnya sudah gini loh, antara jurang. Kenapa dia bisa selamat? Dia berkata, waktu saya antara setengah sadar enggak sadar, saya cuma berteriak, Yesus tolong. 2 kata, mobil itu bisa kayak ada yang gantung saudara. Yesus tolong. Lihat ya, begitu cepatnya. Kenapa? Karena jelas firman Tuhan berkata di Amsal, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Di sanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Itu sebabnya hari-hari ini yuk kita percaya Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Tidak ada orang yang panik lagi. Percayalah, waktu kita sebut nama, waktu kita sudah datang mengandalkan Tuhan dan kita tinggal di dalam kekuatan Tuhan, kita pasti selamat, kita pasti diberkati, kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Di Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Makanya jangan meremehkan yang namanya Tuhan di pihak kita. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 itu berkata gini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita percaya hari ini kita sudah punya jaminan itu tadi. Hidup selamat, hidup diberkati, hidup sanggup menanggung segala perkara. Ibrani 12 ayat 28. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hari ini jangan takut dengan masalah, takut akan Tuhan. Karena masalah itu tidak akan menghanguskan. Tapi Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara percaya, masalah tidak akan pernah menghanguskan hidupmu. Tapi dosa itu yang bikin kita hangus, saudara. Makanya hari ini jangan takut siapa yang lagi terpuruk, siapa yang terjatuh, siapa yang lagi tertunduk. Yuk kita punya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, di mana Tuhan sudah berjanji, panggil namaku, andalkan aku, dan tinggal di dalam aku. Nempel di dalam Tuhan, kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Apa yang perlu kita lakukan? Marilah kita mengucap syukur, beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hari ini tidak ada masalah yang menghanguskan. Saudara dan saya, apapun boleh hancur, apapun boleh jatuh. Tapi sepanjang saudara tetap mengucap syukur, saudara beribadah, sebab saudara hormat dan takut akan Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang hangus. Tangkep ya? Justru nanti kita akan keluar, akan diberkati. Kita akan menjadi orang yang sanggup menanggung segala perkara dan kita pasti selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi malam ini saudara yang ada beban berat, panggil aja. Setiap hari saya selalu kalau dalam keadaan stres, iblis mulai mengintimidasi saya. Saya cuman gini, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Itu jalan kaki sambil naik pesawat,
jalan, makan. Setiap kali iblis taruh ketakutan di dalam pikiran saya langsung bilang gini, Tuhan Yesus tolong saya lagi galau, saya lagi takut, saya serahkan semua dalam tangan-Mu. Tapi ini tidak pernah berhenti. Sepanjang iblis ngintimidasi saya nggak mau tangkap omongan iblis. Saya selalu berkata, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku. Setelah saya ngomong seperti itu, ada ketentraman yang luar biasa, dan Tuhan berkata, seperti ya seorang yang berkata, Tuhan kalau Engkau mau Engkau dapat. Ya, saudara percaya ya, kita percaya orang buta yang minta pertolongan, kalau Engkau mau Engkau dapat. Itu pun Tuhan akan lakukan. Sama kalau kita berkata, Tuhan Yesus tolong, Tuhan pasti gini berkata, aku mau nak tolong kamu, tenang aja, aku pasti tolong kamu tepat pada waktunya. Hari ini engkau belum melihat bukan berarti aku tidak menolong, bukan berarti aku belum bekerja. Aku sedang bekerja dengan cara dan waktuku yang kau tidak pernah bisa mikir caraku seperti apa. Ya, jadi malam ini tenang ya, yang penting ucap syukur. Nanti sebelum tidur ucap syukur aja, beribadah aja, ikuti ST saya, ikuti perenungan, ibadah ya, dan sambil hormat dan takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, jangan takut ya, perkataan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Itu yang topang saudara. Kalau saudara baca di Yehezkiel 12 ayat 28, Yehezkiel 12 ayat 28, saudara percaya hari ini dalam keadaan yang terpuruk, selain berkata Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, saudara panggil nama Tuhan pasti selamat sudah. Tuhan tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku ya, Tuhan Yesus Kristus dilengkapi tidak Bapak, Tuhan Yesus Kristus tolong aku, tolong usahaku, tolong rumah tanggaku. Saudara percaya dengan memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, maka itu adalah menara kerajaan yang kuat. Di sanalah kita berlari dan kita pasti menjadi selamat. Yehezkiel. Nah, yang kedua, yang nopang saudara itu apa sih? Perkataannya yang setia ini. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak ada satupun dari firmanku yang aku tunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara percaya kita ditopang oleh perkataan Tuhan yang tidak ditunda-tunda dan yang terjadi. Makanya tidak ada orang yang takut hari ini ya. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi sempurna dan segera. Kita percaya apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Jadi percaya tidak akan tertunda-tunda, akan terjadi ya, dan bahkan akan dilakukan. Itu sebabnya hari ini jangan pernah takut menghadapi apapun. Bahkan kalau saudara baca di Roma 10 ayat 9, firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Roma 10 ayat 9. Jadi artinya kalau kita ditunjang dengan perkataannya, Tuhan itu penopang penegak, yang nopang negakkan saudara adalah perkataan firman, maka semua yang saudara ucapkan dari firman itu akan dilakukan. Itu tidak akan ditunda-tunda, itu akan terjadi, bahkan tidak akan gagal. Tangkap ya. Jadi betapa luar biasanya waktu kita pegang firman, kita memperkatakan firman. Makanya setiap hari daripada ngomong bangkrut, ngomong kok hidup kok susah ya, hidup kok seperti ini ya, apes ya, sial ya, ya nasib, mulai sekarang kalau kita jadi orang yang ngerti bahwa hidup kita ditopang dengan perkataan Tuhan yang setia ya, dengan perkataannya, maka hari ini perkatakan yang sehat, yang sakit aku sehat. Jadi mentalnya bukan mental penyakit kanker stadium 4. Siapa yang lagi kanker, yang dokter sudah angkat tangan, jangan punya mental penyakit kanker. Enggak, kita punya kuasa ya. Bahkan Tuhan berkata bahwa perkataannya itu tidak bisa dibatalkan. Artinya dia tidak pernah gagal, tidak bisa dibatalkan, tapi hari ini tidak akan ditunda-tunda, itu akan dilakukan dan itu akan terjadi. Sekali lagi, makanya waktu perkataan firman Tuhan, saudara perkatakan, aku diberkati. Saudara yang lagi bangkrut, jangan ngomong ya apa ya ini bangkrut ya, enggak. Saudara mulai berkata, aku adalah orang yang diberkati.
Aku adalah orang yang sehat. Kenapa? Karena bilur Yesus memberikan kesembuhan buat aku, karena kehendak Tuhan adalah berkat ada di atas kepala orang benar. Setiap kali saudara melakukan perkataan seperti itu, maka Tuhan akan melakukan seperti Bilangan 14 ayat 28, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Jadi sekali lagi, mulai didisiplin. Saudara percaya kalau yang namanya perkataan itu menopang saudara, tidak bisa dibatalkan, ya. Yang namanya kerajaan Allah. Mulai sekarang kita belajar satu lagi rangkuman firman ini. Saudara mulai katakan hari ini, Tuhan, aku percaya. Aku adalah orang yang diberkati karena aku mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku, tolong keuanganku, tolong rumah tanggaku. Engkau berjanji, aku pasti selamat. Yang kedua, lakukan lagi perkataan firman, aku adalah orang yang diberkati. Aku adalah orang yang bahagia. Aku adalah pahlawan di saat aku lemah. Saudara, itu perkataan firman. Ya, saudara perkatakan semuanya. Hari ini yang punya suami, pergumulan istri, anak-anak, perkatakan, anak-anakku adalah anak yang baik, yang hebat. Suamiku adalah suami yang baik, yang suami yang hebat. Ini sesuatu yang sederhana, tapi Tuhan mau saudara dan saya lakukan ini konsisten. Jangan bocor mulut, tangkap ya. Seringkali kita ini tidak konsisten, malah banyak bocornya. Ini yang tidak boleh. Karena Tuhan itu akan melakukan sesuatu yang luar biasa saat kita konsisten memperkatakan firman yang tidak pernah gagal. Jelas Roma 10 ayat 9 itu, kalau ayo kita baca sama-sama. Roma 10 ayat 9 supaya saudara yang ngantuk-ngantuk hari ini tahu. Oh ternyata benar ya, ternyata apa yang dijanjikan firman Tuhan itu tidak pernah gagal. 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Waduh, tidak mungkin. Bayangin. Saudara bayangin ya, kalau saudara ngerenungin kata demi katanya firman. Sudah ngomong tidak mungkin itu aja sudah yakin. Ini tidak mungkin gagal. Ini bersambungan. Firman Allah tidak mungkin gagal. Dan jadi kemungkinan 1% bisa gagal nggak? Karena jelas kalau tidak gagal mungkin masih ada kemungkinan. Oh bisa Bu Eli, kalau orang ngomong tidak gagal masih bisa gagal 2%, 3%. Tapi ini luar biasanya Roma 9 ayat 6 sudah ada kata bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Jadi gagal itu bisa enggak? 1% enggak ada. 1% aja enggak ada kemungkinan untuk gagal. Orang hebat kemungkinan gagal. Saya jadi orang benar, bisa enggak saya gagal? Suatu waktu saya jatuh, di dalam perkataan saya bocor mulut, di dalam pikiran saya, di dalam perasaan takut khawatir, saya masih bisa. Tapi hebatnya firman Allah di Roma 9 ayat 6 itu tidak mungkin gagal. Jadi tidak ada chance berapa, 1% gagal aja tidak ada saudara. Hari ini yakinlah 100% apa yang saudara dan saya ucapkan demikian akan dilakukan. Bahkan tidak ada satupun dari firmanku yang aku tunda-tunda. Ini hebatnya Tuhan. Makanya mulai hari ini yuk, yang kena kanker jangan ngomong kanker terus. Realitamu diperkatakan GR nanti ya. Masalah diomongin terus. Lebih baik ngomongin Tuhan. Lebih baik ngomongin firman. Aku adalah sehat. Aku adalah orang yang diberkati karena berkat ada di atas kepala orang benar. Rumah tanggaku dipulihkan, anggur yang manis yang aku nikmati, anak-anakku akan jadi anak-anak yang luar biasa. Suamiku adalah suami yang hebat karena istri menguduskan suami, istri memenangkan suami dari perbuatannya. Ya, kita percaya ini akan dilakukan. Istri yang cakap akan
akan membawa keuntungan buat suaminya. Waduh, kalau kita jadi wanita, saya mau bahas sesi ini khusus ya. Saya mau bahas sesi ini khusus. Bagaimana ketika saya beberapa hari merenungkan firman, tiba-tiba Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Tuhan bilang gini, wanita itu hebat loh Eli. Kok bisa Tuhan? Lihat ya, apa yang dikatakan firmanku. Istri yang cakap, Amsal 31 ya, itu akan memberkati suaminya. Yang kedua, istri memenangkan suami dengan perbuatan. Yang tadi apa? Istri menguduskan suami. Berarti istri ini kalau benar-benar responnya benar. Jadi istri itu hebat loh saudara. Sampai diperlengkapi dengan kata-kata detail dalam firman Tuhan. Nah, kita lihat 3 hal itu tadi ya. Jadi mulai sekarang yuk perkatakan, aku istri yang memberkati suami, aku istri yang memenangkan suami, aku istri yang menguduskan suami. Saudara perlu diperkatakan ini karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. Jadi tidak ada loh. Gagal 1% aja tidak ada yang gagal saudara. Kenapa? Kita bocor mulut. Tapi kalau kita konsisten, firman tidak akan gagal. Makanya jangan gagal memperkatakan firman setiap hari ya. Orang mau ngomong kita step. Kalau saya ngomong firman gitu ya, orang bilang gini, aduh kamu ini stres mungkin Eli. Sudah, saya cuma bilang gini, apa yang kamu lihat itu sementara, tapi yang nggak kelihatan dari pertobatan suami saya itu kekal. Itu karena firman yang berkata. Orang anggap saya stres, it's okay, tapi saya tahu kebenaran firman itu tidak mungkin gagal ya. Yang terakhir, yuk kita baca sama-sama. Apa yang menopang saudara selain perkataan, perbuatan, kerajaan Allah sehingga saudara jadi orang yang ditopang, ditegakkan kembali, yaitu Yeremia 32 ayat 17-18. Setelah itu kita selesai. Yeremia 32 ayat 17 dan 18. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar, dengan lenganmu yang terentang, tidak ada satupun yang mustahil untukmu. Jadi hari ini saudara, bagi saudara memang tidak mungkin. Kira-kira kalau perbuatan Tuhan nopang saudara, sesuatu yang mustahil itu pasti bagi Tuhan tidak ada mustahil. Buat kita mustahil, buat saya mustahil, buat saudara utang banyak bisa lunas mustahil, buat yang kanker stadium 4 bisa sembuh mustahil, buat yang rumah tangganya sudah diceraikan untuk pulih mustahil. Semua mustahil mustajab, tapi bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lengan yang terentang, tiada sesuatu yang mustahil. 18. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Kita percaya hari ini 3 yang menopang perbuatan Tuhan di tengah masa sukar. Ada kekuatan yang besar, tidak ada yang mustahil. Yang kedua, kasih setia Tuhan yang besar. Dan yang ketiga, nama Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Itulah Tuhan yang besar. Nama Tuhan yang besar ada pada buat saudara dan saya. Perbuatannya hari ini jangan pernah meragukan yang namanya kekuatan Tuhan yang besar ya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kasih setianya Tuhan yang besar kepada beribu-ribu angkatan ya. Kita percaya kepada beribu-ribu orang, bahkan nama Tuhan adalah nama yang besar. Itu sebabnya ya, kita percaya malam ini tidur dengan nyenyak, tidak usah takut. Saudara sudah disertai dengan perbuatannya. Kita akan melihat ya kuasa Tuhan yang hari ini akan membuat banyak mujizat buat saudara. Ada kasih setia Tuhan yang besar di saat kelemahan saudara. Hari ini kita melihat kuasa Tuhan yang besar. Kita melihat kasih setia Tuhan yang besar. Kita melihat bagaimana nama Tuhan yang besar. Dia sendiri akan membuktikan betul
betapa dia Tuhan Allah yang besar. Saudara tenang aja, nggak mungkin Tuhan itu mau mempermalukan saudara. Nanti kalau saudara tidak ngalami sesuatu kemenangan, nama Tuhan itu nanti kan dipermalukan. Nah Tuhan kan nggak mungkin mempermalukan nama besarnya. Siapa yang kita panggil hari ini? Tuhan Yesus Kristus. Lu jujur, kalau kita setiap hari manggil nama Tuhan Yesus Kristus, kira-kira Tuhan itu mau mempermalukan namanya enggak? Tuhan mau mempermalukan kita enggak sebagai anaknya? Enggak lah. Kalau kita sudah berseru sama Yesus Kristus, keadaanmu hari ini hancur, nama Tuhan akan dipermalukan. Enggak mungkin Tuhan itu mempermalukan hidupnya sendiri. Apalagi dia tahu bahwa nama Tuhan itu nama yang besar. Enggak mungkin di balik masalahmu yang besar enggak ada kuasa Tuhan yang besar. Itu sebabnya mengucap syukurlah malam ini saudara tidur dengan nyenyak. Saudara tahu, saudara yang lagi terpuruk, yang lagi enggak bisa bangun, yang terjatuh ya. Saudara yang lagi tertunduk, yuk hari ini malam ini kita mau menghampiri Tuhan. Kita berkata, Tuhan terima kasih. Aku sadar hari ini aku tidak akan terjatuh, aku tidak akan hancur. Kenapa? Karena Engkau penopang, penegak dan pemulih dalam hidupku, di mana ada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, ada perkataan Tuhan yang tidak pernah gagal, yaitu firman-Nya. Yang ketiga ada perbuatannya yang dahsyat, yaitu yang tidak ada yang mustahil. Bahkan ada nama Tuhan yang tidak akan pernah dipermalukan ya, nama Tuhan yang gak akan pernah dipermalukan. Bahkan ada kasih setia Tuhan yang besar di tengah-tengah saudara hari ini. Selamat beristirahat, selamat menikmati kasih setia, selamat menikmati anugerah yang berlipat-lipat, berkat yang besar. Pada waktu tidur saudara akan diberkati ya. Tetap mengucap syukur hari ini, percayalah kita semua pasti diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa terima kasih buat hari ini kami belajar satu kebenaran firman-Mu, di mana kami tahu bahwa kami bukan orang-orang yang direncanakan untuk hancur, punya masa depan yang suram, tapi justru kami sadar ketika yang menopang kami adalah Tuhan yang hebat, maka kami tidak akan jadi orang yang hancur, tapi kami jadi orang yang hebat, yang luar biasa bersama Tuhan. Biar kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mau istirahat, kami menikmati berkat yang dicintainya pada waktu tidur, biar kami menerima, mengangkat tangan, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, Tuhan Yesus memberkati.